Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mugi Ari dari kelas TIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal nasional tentang penerapan machine learning dalam prediksi tingkat kasus penyakit di Indonesia. Dalam rangka mendukung transformasi digital di bidang kesehatan, maka diperlukannya perangkat yang dapat melakukan proses prediksi untuk mendukung pengambilan keputusan. Pemodelan machine learning menggunakan berbagai teknik dalam algoritma klasifikasi dengan transformasi framework yang dimiliki oleh bahasa pemrograman Python. Pemerintah telah menetapkan alat transformasi digital hingga tahun 2024. Salah satu dari program transformasi digital tersebut berupa proses pelayanan dalam kebijakan masyarakat yang berlandas data. Pengambilan kebijakan kesehatan sudah seyogyanya memperhatikan kondisi di masing-masing daerah dalam kurun waktu tertentu sehingga implementasi kebijakan dapat diterapkan dengan baik. Machine learning dapat mengoptimalkan proses pengambilan keputusan dengan menyajikan insting yang bersifat produktif dan berjalan secara otomatis. Pembelajaran machine learning adalah studi berkelanjutan tentang konsep pengenalan pola dan pembelajaran komputasi dalam kecerdasan buatan yang menggunakan algoritma pembelajaran seperti diawasi dan tidak diawasi untuk memprediksi dan mendukung pengambilan keputusan otomatis berdasarkan sekumpulan data. Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan implementasi machine learning untuk memprediksi tingkat kasus berbagai penyakit menular di Indonesia. Pemodelan machine learning menggunakan berbagai algoritma klasifikasi dengan berbagai atribut berupa tingkat kasus penyakit yang menjadi atribut target prediksi merupakan jumlah kasus dari berbagai penyakit dari seluruh provinsi pada masing-masing periode tertentu yang telah dinormalisasi ke dalam 5 kelas. Kemudian penelitian terdahulu yang memprediksi jumlah kasus beberapa penyakit di suatu wilayah telah banyak dilakukan dengan pemodelan algoritma regresi. Penelitian dengan algoritma klasifikasi terdapat kasus penyakit telah dilakukan untuk memprediksi kelompok yang rentan berdasarkan kategori penularan dengan pemodelan decision tree dan Naive Bayes dan lainnya. Kemudian tahap persiapan ada 3, yaitu tahap persiapan, tahap pemodelan data, dan tahap evaluasi. Diawali dengan tahap persiapan, kemudian dilanjutkan dengan pemodelan, dan terakhir dilanjutkan dengan evaluasi. Tahap persiapan diawali dengan memilih atribut atau parameter yang akan digunakan dalam pemodelan machine learning. Hipotesis awal yang dibangun pada penelitian ini merujuk pada kondisi di mana tingkat kasus penyakit berbanding lurus dengan aspek sosiolog atau demografi. Berikut ini prosedur dari proses data reasoning dengan pandas dan NumPy. Dengan cara NumPy, kita inputkan import NumPy ASNP, kemudian df drop a buka kurung tutup kurung, kemudian df sama dengan replace, kemudian buka kurung tanda kutip garis tanda kutip, kemudian koma np titik nan, kemudian tutup kurung titik asip as tipe, kemudian buka kurung objek. Dan pemodelan dengan dilakukan dengan memprediksi kemungkinan kelas dari suatu variabel data. Algoritma decision tree
bekerja dengan mengibaratkan struktur pohon yang memiliki atribut atau fitur dengan hubungan yang berbeda. Sedangkan algoritma random forest merupakan sekumpulan proses decision tree yang diproses secara paralel. Setelah pemodelan dilakukan, masing-masing model akan dievaluasi dengan membandingkan masing-masing akurasi dari kelima teknik algoritma tersebut pada masing-masing jenis penyakit. Kemudian hasil pembahasan terhadap persiapan yang meliputi proses pengumpulan data cleaning, serta data formatting telah menghasilkan data yang siap digunakan untuk menggelar. Dalam hal ini, proses data cleaning telah berhasil menghilangkan baris data yang memiliki nilai 0. Kemudian, proses pemodelan dilakukan terhadap data set yang telah dikelompokkan pada masing-masing kategori penyakit. Untuk penyakit turbulences, pemodelan dengan teknik decision tree dan VB menghasilkan akurasi yang paling tinggi dibandingkan dengan pemodelan lainnya. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses implementasi machine learning terhadap prediksi tingkat kasus penyakit dengan algoritma klasifikasi dapat dilakukan dengan melakukan upaya normalisasi angka kasus penyakit serta menerapkan teknik pemodelan dengan algoritma klasifikasi. Proses pengambilan keputusan yang berlandaskan data tentu sejalan dengan upaya transformasi digital. Penggunaan algoritma regresi maupun forecasting dapat memprediksi serta meramaikan angka kasus penyakit secara berkelanjutan. Itu adalah penjelasan jurnal nasional dari jurnal yang saya ambil. Kemudian jurnal internasional. Ini menggunakan bahasa Inggris itu dengan judul Design of Learning Pattern Programming for Informatics Education Student Using Cloud Computing Technology. Abstract: the application of technology in learning can provide many benefits, such as enriching learning method, increasing learning motivation, and facilitating access to information. The stories of learning design development by receiving positive result. The expert. Introducing technological advance and trail repair evolution have had a positive impact on the industrial sector and various productive service sector, and the service sector has benefited the most. Education Miranda at 2021. They repeat more and more. Education and research are paying attention to the integration and use of technology. Education has been integrated with digital division to enhance the learning and testing progress. Technology in education, student, parent, and teacher. However, according to training teacher and student to practice technology integration is a true challenge at the moment. So that it can provide maximum benefit to the learning process, education must
study professionally. Integrating technology in learning is essential to support education effort in developing 21st century skill. One of the technologies that can be integrated with learning in informatics education is cloud computing technology. Learning that need to be designed so that has added value and term so that the positive impact. The result when to design by using cloud computing technology based on the Google Collaborator method. 1. Analysis learning, and 2. Stack objective, and 3. Select method, media or material. 4. Media and material. 5. Recurrent learning participation. 6. Analysis and revision. Is all Azure model. Analyze learning in this initial step. The register analysis the learning and the general character the learner. Utilize media and material after determining the selected method. Median are the easier step in learning activities require participation development learning participation. In this stage, learning is done by individually learning in the process. The product to be delivered is first validated by expert who aim to determine the facilitation of the product being made. Result and discussion. This chapter presents the result of development validation by 4 component experts. As for experts, we conduct validation manually. The computer supports collaborative learning is a learning approach that and collaboration between learning with the support of computer technology. The first step in the education confers classroom learning activities. Education give point to find out the ranking in standing in the desk in the class, and then there will be a reward for the groups that gets the next point. Conclusion: the application of technology in learning can provide many benefits, such as any learning method of which in the use of cloud computing technology in the form of Google Collaborative. The series of learning design development by research for use in the Department of Informatics Education, Citra Bangsa University, Kupang City. Mungkin sekian penjelasan jurnal yang saya ambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.